Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nurhidayanti dari kelas 1 BPG PAUD. Saya akan menjelaskan tentang peran dan kualifikasi pendidik anak usia dini. Pengertian pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang SPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1.6. Peran pendidik anak usia dini sebagai sumber belajar, fasilitator, manajer, demonstrator, administrator, motivator, organisator, dan evaluator. Guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pembelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya seorang guru hanya dari penguasaan pelajaran. Yang selanjutnya sebagai fasilitator, yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan pengalaman perasaannya melalui berbagai interaksi kepada guru maupun teman sebayanya. Yang selanjutnya sebagai administrator, merupakan tindak lanjut dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan menyusun program tahunan, bulanan, mingguan, maupun harian yang di dalamnya sudah mencakup kegiatan yang akan dilakukan, strategi serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan anak. Yang selanjutnya, guru sebagai evaluator, yaitu evaluasi atau penilaian yang merupakan aspek pembelajaran yang penting. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1.7. Selanjutnya ada pasal 28 PP Nomor 19 Tahun 2005. Yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan ayat 1. Yang kedua, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ayat 2. Kompetensi agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang keempat ada kompetensi sosial. Selanjutnya ada pasal 29 PP Nomor 19 Tahun 2005. Pendidik PAUD memiliki yang pertama, kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana. Yang kedua, latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi, dan yang terakhir, sertifikat profesi guru untuk PAUD. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan kompetensi? Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah indikatornya yang dapat diukur dan diamati.
Kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan dengan bahan kajian dan bahan pelajaran secara kontekstual. Yang pertama ada kompetensi pedagogi. Kompetensi ini memacu pada kemampuan guru berkaitan dengan ilmu mendidik. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah yang pertama, memahami karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan anak didik. Yang kedua, menguasai dasar-dasar pendidikan anak usia dini. Dan yang ketiga, menguasai prinsip dan pendekatan bermain sambil belajar. Dan yang terakhir, menguasai dasar-dasar bimbingan. Yang selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Kompetensi ini merujuk pada kemampuan yang dimiliki guru secara personal. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah yang pertama, memiliki kepekaan terhadap perasaan dan pikiran anak. Yang kedua, menghargai perbedaan, keunikan, individu, tepat tanggap, menanggapi kesulitan anak. Yang ketiga, memiliki rasa peduli, empati, responsif, serta mampu memberi dorongan kepada anak. Yang keempat, memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, kehangatan, keluasan, kejujuran, penuh perhatian, dan bersikap objektif. Yang selanjutnya ada kompetensi profesional yang mengacu pada kemampuan guru dalam melaksanakan tugas mengajar baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pengajaran. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah yang pertama, menguasai menu pembelajaran yang berorientasi perkembangan fisik, sosial, emosional, kognitif, bahasa, dan seni. Meliputi menguasai bidang-bidang pengembangan. Yang kedua, mengintegrasikan bidang-bidang pengembangan ke dalam tema pembelajaran. Yang kedua, menguasai pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak, meliputi mengembangkan program semester, mingguan, dan harian. Yang selanjutnya yaitu menguasai berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak, meliputi menguasai cara memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, menggunakan bermain sebagai wahana belajar pada anak. Yang ketiga, menciptakan berbagai kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, menciptakan berbagai kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang selanjutnya yaitu menguasai pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, meliputi pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedua, memilih dan menggunakan media sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, membuat media sederhana. Selanjutnya, menguasai pengelolaan pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan dan menantang yang berorientasi pada perkembangan, meliputi pengelolaan kelas, mengelola lingkungan belajar yang memberi kesempatan pada anak aktif belajar secara fisik maupun mental, mengelola kegiatan belajar, mengelola media dan sumber belajar yang berorientasi pada perkembangan anak. Dan yang terakhir, menguasai penilaian sesuai dengan karakteristik perkembangan anak, meliputi memahami sistem penilaian yang dapat menilai bagaimana anak berkembang dan belajar. Kedua, melaksanakan penilaian yang dapat menumbuh kembangkan anak untuk lebih kreatif. Yang selanjutnya ada kompetensi sosial. Kompetensi ini merujuk pada kemampuan yang dimiliki guru dalam menjalin interaksi sosial dengan lingkungan. Meliputi yang pertama, memahami anak dalam konteks keluarga, budaya, dan masyarakat. Yang kedua, menguasai komunikasi dengan anak. Yang ketiga, menguasai kemampuan bekerja sama dengan orang tua anak, pihak pemerintah, dan masyarakat untuk kepentingan pendidikan anak.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.